Mudah-mudahan nanti semua kembali ke pangkalan dalam keadaan sehat walafiat. Kita nanti memulai lagi semuanya, segala amalia kita, karena hanya kalimat Allah itulah yang seperti kita uraikan semalam yang dapat menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat, apalagi di dalam kurun 15 yang begini dahsyatnya. Kita lihat cobaan-cobaan yang tidak pernah terjadi selama dunia berkembang, apalagi zaman Rasulullah SAW. Peperangan-peperangan yang begini kita lihat tidak pernah ada. Kalau ini kejadiannya kurun 15 ini semuanya dalam ukuran yang sangat besar. Kalau orang berperang bukan seperti Rasulullah lagi 300 orang, 500 orang, paling banyak 1000 orang lawan 3000. Sekarang ini jutaan lawan jutaan. Sudah tuh teknologi yang secanggih-canggihnya dalam perang untuk memusnahkan manusia, memusnahkan kota, itu sudah dilaksanakan. Jadi bagaimana kita akan menghadapi ini semua agar terhindar dari diri kita, dari kampung halaman kita, dan dari negara kita. Tidak lain tidak bukan manusianya harus bertakwa kepada Allah. Salah satu tanda bertakwa adalah selalu berzikrullah. Karena Tuhan menjamin hanya satu golongan yang dipeliharanya, yaitu orang yang takwa kepada Allah. Takwa dalam keadaan yang sebenar-benar takwa. Takwa itu melaksanakan suruhnya, menghentikan tegaknya. Itu pada cerita umumnya. Semalam sudah kita uraikan, kita kembalikan kepada yang satu, yaitu selalu ingat akan Allah. Selalu ingat akan Allah melalui metodologinya. Semalam saya lihat satu buku yang pasir putih dikirim di antara kita ini, entah wanita barangkali. Siapa yang ngirimnya? Ini belum ditulis gitu. Lantas dalam buku itu saya tulis pesan, ya, untuk kita semua. Nanti saya kembalikan buku itu. Sudah ada kembali belum? Dalam buku itu ayah berpesan, satu, abdikanlah dirimu dengan sebenar-benar perhatian kepada Allah. Agar supaya pelaksanaan pengabdian ini benar dan tepat, ikutlah petunjuk-petunjuk Rasulullah. Agar supaya petunjuk-petunjuk dan pedoman Rasulullah ini benar-benar dihayati dan tepat, ikutlah petunjuk-petunjuk dari seorang waliyah mursyida. Karena seorang waliyah mursyida itu adalah khalifah Allah dan khalifah Rasul, dan meneruskan amanat daripada Allah dan Rasul. Karena dalam Al-Quran itu banyak yang terang, banyak yang diragu-ragukan pengertiannya. Dan yang berbicara dalam Al-Quran itu adalah Tuhan yang maha tinggi. Dia berbicara kepada semua makhluk. Makhluk ini ada yang rendah, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang tinggi. Jadi yang dapat mentafsirkan Quran yang sebenarnya adalah orang yang diwahyui, yaitu Rasulullah. Itu gunanya Rasul diturunkan untuk menguraikan arti Quran ini yang sebenarnya. Nah, jadi ucapan Rasul pun dimengerti oleh orang yang mempunyai akal waras. Tetapi firman Tuhan itu bukan hanya untuk orang akal waras, akal yang lebih lagi di atasnya, untuk alam sadar. Jadi pengertian itu dalam sekali. Sehingga oleh sebab itu kita melihat dalam Al-Quran Karim
banyak pengertian yang setingkat, yang bertingkat-tingkat. Sehingga Al-Quran Karim itu kalau tidak ditunjuki oleh Rasul dan ditunjuki, diterangkan pula oleh Waliyah Mursyida. Ini orang Waliyah Mursyida ini yang rohnya bersatu dengan Rasul, yang telah menerima nurun ala nurun dari Rasul melalui silsilahnya. Jadi dia tahu itu. Nah, sehingga tafsir Quran itu ada yang rendah, ada yang tinggi. Kalau yang rendah ini ditafsirkan tidak tepat. Seperti yang katakan semalam lah. Zikir engkau akan daku, aku akan zikir akan engkau. Dan janganlah ragu-ragu akan nikmat. Jadi orang banyak semua zikir. Apa yang zikir itu? Luas sekali. Asal ada nama Tuhan sudah zikir. Astaghfirullah itu zikir. Subhanallah itu zikir. Asyhadu an la itu zikir. Salat itu zikir. Baca Quran itu zikir. Baca ayat itu zikir. Allah itu zikir. La ilaha illallah itu zikir. Dan semua dengan zikir itu yang banyak ini menuju kepada hubungan dengan Tuhan. Tuhan letaknya di aras yang maha tinggi. Tuhan adalah lais kamitslihi, maha suci dari segala kekurangan. Bersalah-salahan dengan sekalian baharu. Tidak ada yang cocok. Maha tinggi. Jadi dengan la ilaha illallah maksudnya sampai ke sana. Dengan Allah maksudnya sampai ke sana. Dengan astagfirullah maksudnya semua. Jadi semua orang bisa mengamalkan itu. Tapi berhubung dengan Tuhan adalah yang paling sulit di atas dunia ini. Jadi kalau dikatakan zikir engkau akan daku, niscaya aku zikir akan engkau. Kalau zikir orang ini sampai baru dibalas. Salat pun harus sampai. Sedangkan tidak pernah seluruh dunia Islam sampai sekarang ini menseminarkan bagaimana cara pelaksanaan teknis melaksanakan salat yang khusyuk. Salat mengingatkan Tuhan wa aqimus shalah wa dzikri. Karena ini tidak dikupas, sedangkan ini pokok atau dikatakan orang ilmiah itu kardinal. Bagaimana orang akan melaksanakannya? Kalau kita lihat dengan kacamata dalam, dengan kacamata tasawuf, memang sulit mengupas seminarnya ini. Karena yang dikupas adalah hasil perjuangan yang maha besar, yaitu memenangkan perjuangan dengan iblis. Sehingga segala pengaruh iblis, segala gelombang iblis pupus. Kalau iblisnya pergi, iblis adalah musuh yang terbesar, yang tersulit untuk dikalahkan. Maka itu tidak pernah diseminarkan ini. Itu sebetulnya masuk gelanggang tasawuf, masuk gelanggang tarekat, masuk gelanggang teknologi Al-Quran. Maka itu tidak pernah diseminarkan. Oleh sebab itu tidak pernah diketahui cara pelaksanaan teknisnya. Kalau rukun dan syaratnya tidak berdiri, segala pekerjaan itu adalah batal. Enggak usah jauh-jauh. Masak nasi ada rukun dan syaratnya. Mana ada beras, mana ada airnya. Kalau enggak berasnya itu gosong. Mana ada periuknya. Kalau tidak, ransinya berserak-serak. Mana ada apinya. Kalau enggak bisa masak. Mana orang yang pandai masak, anak kecil enggak pandai. Jadi untuk masak nasi saja harus berdiri rukun dan syaratnya. Untuk mengingat atau menghubungi diri dengan Tuhan. Inilah pekerjaan yang sesulit-sulitnya. Karena dia mempunyai gelombang yang tidak terbatas. Kita mempunyai kapasitas yang terbatas. Tidak mungkin kita dalam diri kita mampu dari diri kita sendiri mengeluarkan gelombang yang tak terbatas. Tidak mungkin kita kemampuan tidak ada, kita manusia terbatas, dia zat yang tidak terbatas. Tidak mungkin sama gelombangnya itu. Betul tidak? Maka gelombang itu harus dikasih, diberikan. Nurun ala nurin yahdillahi li nurihi man yasha'u.
Nah itu yang punya getaran yang sampai. Nah, kenapa Allah bilang itu nur? Nah ini mesti datang ilmiahnya. Al-Islamu ilmiun. Kalau ilmiun itu berarti otak itu bekerja untuk menerangkannya. Dulu agama itu dogmatik, sehingga ilmiah putus daripada agama, terpisah. Rupanya sekarang tidak, bukan bertaut saja, agama nenek moyang daripada ilmiah. Nah ini kemajuan kita zaman mutakhir ini pula. Nampaknya ini akan merupakan imbangan dengan teknologi yang secanggih-canggihnya. Ya, dengan teknologi yang secanggih-canggihnya. Nampaknya ini imbangan ini. Nah, jadi kita katakan, nah dalam ilmiah, bahwa dimensi yang lebih rendah dikalahkan oleh dimensi yang lebih tinggi. Agama mempunyai dimensi yang lebih tinggi. Kalau kita berbicara di sini metafisika, ayat ini bicara dengan metafisika, itu bukan alam gaib yang berserak-serak ini. Ya alam jin, alam ruh, alam malaikat, alam ini, alam peri, mambang, semua dewa-dewa, bukan. Metafisika kita adalah bagaimana cara berhubung diri dengan Tuhan, hanya itu saja. Yang lain kita nggak pusing. Nggak pusing kita. Karena urusan roh itu adalah urusan Tuhan. Kita punya roh, nah itu urusan kita. Roh kita sama jasmani kita adalah kita. Masa urusan kita serahkan sama orang lain? Apa kita harus mengurus badan kita apa enggak? Ya, badan kita itu kita. Roh kita itu siapa punya? Sudah pantas kita bersihkan itu? Kita urus itu? Apa tuan-tuan semua, ibu-ibu semua, atau kita semua ini wajib mensucikan badan kita? Roh kita juga wajib kita sucikan. Iya. Kalau roh yang lain itu ya malaikat, jin, setan, peri, mambang, urusan tuh bukan urusan kita. Ini jasmani, roh kita mempertanggungjawabkannya. Karena itu adalah jangankan badan kita sama roh kita. Anak kita siapa yang ngurus kalau anak kita? Betul? Anak orang ya urusan orang. Roh orang ya urusan orang. Antara Al-Quran akan katanya, kenapa kalian cerita roh? Kalau dia bilang begitu, roh kan urusan Tuhan, iya. Tapi roh kita urusan kita. Yang bersihkan jasmani siapa? Tuhan pula. Memandikan kita Tuhan. Mensucikan kita Tuhan. Ya roh begitu juga, orang itu kita. Itu kita itu. Rasul itu terdiri dari apa? Roh dan jasmani. Itu satu. Namanya anak Abdullah. Sama kita itu. Nah, tapi kita lihat kebesaran Tuhan. Dia seorang buta huruf. Orang buta huruf di Jember sama di Mekah samanya bodohnya itu. Nggak bisa diharap banyak dari orang buta huruf. Nah, jadi ini ular kecil. Kalau kita takut sama dia, ada bisanya. Ini yang bikin jago. Coba bisanya diambil. Itu ular menjadi permainan. Macan ditakuti apanya? Giginya sama kukunya. Kalau itu dicopot jadi kucing besar. Mana jahat lagi dia? Ditepuk-tepuk, ditunggangi pun mau. Cuma ngeongnya besar juga kan? Nah, jadi Rasul ini ya anak seperti kita. Wah, tapi diberikan kepada dia nurun ala nurin, wahyu. Wah, gini kita semua. Nah, itu dia. Jadi hebat. Bukan saja di atas orang biasa, di atas profesor. Di atas yang belum lagi diuraikan oleh para profesor. Karena ucapan-ucapan Rasul itu ilmiahnya luar biasa. Walaupun beliau sendiri tidak sempat melaksanakannya. Karena rukun dan syarat tidak ada. Beliau menurunkan agama itu masih secara normal. Sudah dikatakan orang dia sinting. Apalagi dia cerita dengan atom-atom nuklir getaran dan sebagainya. Sudah. Jadi bukan beliau dia tidak mampu. Orang sudah dapat wahyu yang mampu semua.
Tapi dia bercerita sama orang buta huruf semua. Masyarakat masih bodoh. Jadi apa gunanya? Maka tidak berkesempatan. Tidak berkesempatan menunjukkan Islam itu cara ilmiah kita yang sekarang. Tapi beliau mengatakan, ajarkan agama itu sesuai menurut ilmu mereka masing-masing. Jadi pada saat ini Islam itu sudah waktunya untuk diuraikan secara teknologi. Itu yang merajai dunia sekarang. Nah, jadi kita lihat tadi bahwa dimensi yang lebih tinggi menguasai dimensi yang lebih rendah. Hewan yang lebih tinggi menguasai hewan yang lebih rendah. Coba kita tahu bahwa ayam takut sama musang ya. Kalau musang sudah mengganas dalam kandangnya, raja musang itu hebat. Anak buah musang dia tampuk bang lari sama sekali. Jago dia, hebat kali. Dalam kandangnya jago dia. Nah, dimasukkan ke situ macan, bagaimana? Kecut dia enggak? Diam dia. Jadi bagaimanapun canggihnya bom atom, bom nuklir, diletakkan kali malah, kecut dia. Ini kemenangan kita. Ini yang mesti kita dapati. Kecut dia, jangan takut. Nah, orang yang menguasai kalimat itu salah satu namanya ciri-ciri khas dari orang yang takwa. Biar kita bodoh-bodoh nampaknya, biar dia kalah dimensi di situ, tapi menang dimensi di sini. Ya, nah jadi ini sekarang orang selalu tanya sama saya, bagaimana ini perang Teluk Persi? Teluk apa namanya? Teluk Persi ya. Ayah di mana? Menentukan salah benar. Wah itu payah. Di sana lihat ada Saudi Arabia, di sana lihat ada Irak, sama-sama Islam. Tempoh hari berantem tuh, Irak sama Iran. Sana Islam, sini Islam. Mana yang mau disebelahi? Di sini datang Amerika, itu udah salah. Ini ada sesuatu yang betul-betul mengecilkan hati. Kabarnya dan saya sudah cek di Mekah. Begitulah sekarang orang Mekah di sana. Mekah itu ada Ka'bah situ. Itu tempat yang paling makbul. Tapi orang Mekah kalau ada persoalan larinya ke dukun. Wah, Ka'bah ditinggalkan. Terus Saudi Arabia sekarang ada kekuatan lari kepada kafir. Rakyatnya lari ke dukun, pemerintah lari kepada kafir. Bodoh ya. Iya, bangsanya sama, pemerintahnya bodoh ya. Itu salah, itu salah. Kenapa tidak diselesaikan orang bangsa Arab sendiri? Iya kan? Kok minta bantuan dari luar? Yang ditakutkan tanah haram itu Masjidil Haram sama Madinah itu nggak boleh dipijak oleh orang kafir kan? Kalau sudah perang itu gimana? Diperhatikannya itu? Kan tidak. Kemana saja lari dia tuh. Betul nggak? Nah ini yang kita takutkan. Kalau sampai ke situ, wah, kaum muslimin nggak bisa dikekang lagi. Menjadi lautan api semua tuh. Tentu melawan semua dia. Nah kenapa nggak diselesaikan dengan sendiri sih? Kok diundang orang luar? Itu fahamnya lain itu ya. Lain loh. Sedangkan Arab Saudi tahu kalau gak ada zikrullah dalam diri, pekerjaan itu akan sia-sia semua. Betul tidak? Nah ini kesalahan satu pihak. Nah, tapi ada PBB katanya. PBB itu buatan siapa? Kan orang-orang yang banyak pun kafir situ kan. Kita sudah pegang kepada Islam. Jadi walaupun begitu, ini nggak tahu kita siapa salah, tapi memang mulai dahsyat ya. Wah, peperangan yang secanggih-canggihnya belum pernah kejadian. Yang paling heran lagi, rudal dihantam, dilawan dengan rudal bisa sekarang. Bukan macan sama gorila lagi, bukan musang sama macan. Rudal mati sama rudal mati, hidup dua-dua. Rudal yang biasa itu larinya udah kencang. Datang rudal lagi yang kencangnya 3 kali suara. Kecil, dari kejarnya kecil di pantainya dari belakang meledak pula itu di udara. Belum sampai pada sasarannya sudah diledakkan yang kecil ini. Sebab ini kan yang besar ini larinya kemana-mana. Asal ketemu betul-betul meledak dia. Sebelum meledak diledakkan oleh yang kecil. Itu namanya
Rudal Tomahawk katanya. Bengkok begini Tomahawk itu. Wah, nah itu buatan orang Amerika. Otak, produksi otak. Tapi ada Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardh. Tidak memberi mudarat antara bumi dengan langit bagi orang yang berserta dengan nama Allah. Itu rudal Tomahawk itu antara bumi dengan langit. Iya. Loh. Rudal itu semua boleh antara bumi dan langit itu. Iya dong. Kalah sama kalimah Allah. Mesti kalah. Ini dia. Kenapa? Dimensinya lebih tinggi. Dimensinya lebih tinggi. Kalau dimensinya lebih tinggi, caranya bagaimana? Bukan kita yang menjadi manusia besi istimewa, tidak. Bukan itu peledakannya. Wah, 40 km masih kedengaran loh. Diturunkan itu di Baghdad, di Iran goncang itu masjid, coba. Apa nggak jauh itu? Bagaimana rasanya orang Baghdad itu, coba? Kemana itu anak-anak, perempuan-perempuan semuanya itu? Kasihan kan? Wah. Nah itulah perang. Tapi kok bisa kalah dengan kalimah Allah? Di mana kekuatannya itu? Di bawahnya kita kepada dimensi yang tinggi, lebih tinggi. Oleh kalimah Allah yang datang daripada Tuhan kan dari situ. Kita tembak ke sana sampai dia balas kan, dia tarik kita sampai kepada sisinya yang dimensinya tertinggi. Balon kalau ditiupkan gas hidrogen ke dalamnya yang di pasar malam itu, dia kan terbang ke atas. Nanti berhentinya kalau di dalam ini hidrogen, di luar sudah hidrogen. Dan hidrogen itu gas yang paling ringan. Nah jadi gas ini sudah nggak kena dia lagi di sini. Kapal terbang kalau jalan di udara di stratosfer, dihantam oleh topan dia naik. Di atmosfer dia naik sampai ke stratosfer. Stratosfer nggak ada udara. Topan itu apa itu? Angin yang menggila, udara yang menggila. Kalau nggak ada udara, mana ada yang digilain. Nah itu kapal terbang naik ke atas, nggak ada anginnya, ini tinggal. Itu dimensinya kira-kira sudah hampir sama. Nah, contohnya bagaimana dimensi? Di televisi kita lihat orang perang, kita nonton perang-perangan hebat. Kita kena nggak? Nggak, itu dimensinya lain. Ini lalu lintas jalan beribu-ribu mobil ini, kita jalan di tengah-tengah habis. Tapi di jembatan di atas berdiri tengah-tengah, dilihat dari atas kita tengah-tengah jalan. Kena nggak? Tidak. Nah, jadi itu dimensinya situ, ditarik kita. Nah, jadi bagaimana? Apakah kita nanti mau terbang? Tidak. Tapi si roh ini yang dimasuki kalimah Allah itu lengket sama kita. Jadi yang dijaga roh ini. Mana yang lengket dijaganya juga. Jadi bukan yang terbang, tapi kapsul kalimah Allah datang mengelilingi dengan dimensi yang hebat sekali. Nah, itu dia uraian ilmiahnya. Nah, jadi kalau ini umpamanya hebat bagaimana? Bagaimana dimensi hebat dari yang canggih itu? Wah, kita rasanya nggak bisa lawan. Tapi dengan kalimah Allah berubah itu. Jadi dia nggak jahat lagi. Nggak jahat lagi berarti sebab musabab yang dilempar sama kita dia belok entah kemana-mana atau meledak di jalan. Pokoknya nggak sampai lah. Itu semuanya sudah ayah uji coba itu. Tanya sama Pak Badar Johan. Ayah ini orang teknolog. Orang teknologi hanya bicara kalau sudah diuji coba. Itu perang Timor. Dua pasukan, dua batalion ya. Dikasih tiap pagi. Dikasih kemenyan untuk diasap, kasih minum air tawaju. Diperintahkan oleh komandannya. Itu barangkali kenal sama Pak Badar Johan ya? Kenal kan? Nah dia. Satu lagi Kolonel Kaulan. Tempat lain lagi. 9 bulan ke 1 tahun itu tidak ada satu prajurit pun. Kebetulan tak ada orang kafir, prajuritnya apa boleh buat, dikasih juga itu. Tidak tembus ke dalam rohnya, tapi terjaga karena itu satu kesatuan. Dia itu namanya Tebarendong. Dunia ini sudah lama dikiamatkan. Tapi karena ada orang Sikura yang masih terima Tuhan, seluruh dunia di mana ada kafir juga Tebarendong selamat. Itu dia. Kita nggak peduli itu, yang satu selamatkan diri kita, keluarga kita, alkah kita kan itu. Orang lain juga rendang ya apa boleh buat.
Untungnya dia lah. Ya kan? Jadi ini tentara di antara tentara yang kafir itu dikasih juga. Asapnya juga kena dia. Tak mau itu. Kalau orang tuh merasa katanya hujan peluru itu ini pegang-pegang apa sudah basah saya ini. Karena darah banyak enggak. Nah cuma satu ketika pindah posisi. Ini hancur ini kantor. Jadi ada saja keraknya. Pokoknya bagaimanapun keadaan dia enggak kena. Karena dimensi berlainan. Seperti ayah bilang di Buai. Roh orang mati ditembaki sama bom atom itu. Gak apa-apa. Karena dia rohnya berlainan. Ya. Nah, jadi dimensi berlainan. Ini disebabkan. Kalau kalian tanya kepada seluruh ustadz di dunia, nggak tahu dia menerangkan Bismillahirrahmanirrahim dulu. Saya pernah tanya sama dokter ini. Dokter syariah itu bagaimana Pak menerangkan? Tidak dapat sama saya. Itu adalah urusan teknologi. Dimensi berlainan. Jangan kalimat lagi kita produksi. Kita dimensi sini. Kalau produksi sini ya di sini dimensinya. Mesti datang dari atas. Dijauh turun. Oleh kalimat Allah dari orang yang bertarikatullah. Jelas kan? Dia menyuruh turun. Jadi hasilnya jangan lama-lama bukan kalimat Allah yang jago. Ya dah. Bagaimana kamu orang baru mengeluarkan yang kadim? Tidak bisa. Bagaimana kalian mau mengeluarkan yang kadim? Yang kadim itu tak terhingga. Di mana kalian bisa mencabut bulu dari kodok? Bagaimana kalian minta uang dari orang yang bukan milioner 1 miliun? Kan nggak ada. Kita baru, kita bukan kadim. Jadi kita tidak bisa produksi. Tapi usaha kita sampai kepada Tuhan. Kita kirim kepada Tuhan, baru dapat balasan. Kalau dikirim nggak sampai bagaimana? Surat-surat minta bantuan dari orang tua, suratnya nggak sampai. Dikasih orang tua? Enggak, ditunggu sampai 100 tahun nggak datang. Jadi ini perlu rukun dasar. Di sini kehebatan daripada tarikatullah. Kalau kita mau hubungan dengan sesuatu, wajib gelombangnya sama apa tidak? Kalau kita mau hubungan sama Tuhan, wajib gelombang sama kenapa tidak? Jadi tarikat ini sunat apa wajib? Wajib. Tapi jangan bilang sama orang ya. Nanti kecil hatinya. Ya, Bang Moga sudah dakwah sana kemari. Tapi kata Tuhan apa? Hei Nabi, ya Muhammad, dakwah bagimu petunjuk dari aku. Belum mendapat petunjuk apa buat? Ya kan? Nah, sabar-sabar kita. Cuma pokoknya jangan berkelahi. Pelihara kesatuan sama kesatuan. Sedangkan sama Cina kita bisa berkawan. Bisa. Masa pula sama sesama kaum muslimin tidak bisa ya? Karena di antara yang banyak itu yang sedikit ini yang berselisih kita. Yang di dalam ini yang selisih. Di luar sama dong, masa mesti berkelahi. Ya kan? Nah, jadi jangan ejek-ejekan. Nggak boleh. Jangan. Itu pantang lah. Karena semuanya kan banyak yang sama, hampir sama semua. Yang sedikit ini yang nggak tahu, cuma itu saja. Oh kawan itu. Sedangkan saya lihat di sini di Medan ini atau di Karo atau bagaimana keluarganya ada yang orang Karo itu ada yang Islam, ada yang tidak Islam, dia berkawan terus. Bagus semuanya, jadi artinya ukhuwahnya bagus. Nah, jadi kita mesti begitu juga, kesatuan dan persatu. Ini kan kita sama kita, ya kan? Nah, ini bukan kan keluar, bukan kan? Kalian jangan pula bawa keluar. Jadi umpamanya kita ini di fakultas kedokteran, ya, semua itu segala urusan orang manusia dibuka. Di fakultas kedokteran itu wajib apa enggak? Wajib, kalau enggak jadi dokter pintar dia. Tapi di tengah pasar kau bikin enggak, ditangkap enggak kau? Kalau kau bicara rahasia kedokteran di jalan bagaimana? Tangkap orang kau? Tangkap orang lah. Porno ada orang. Padahal itu kedokteran itu. Betul tak? Everything between us and heaven can do you no harm if you are near to God. Apa saja antara bumi dengan langit. Di langit pun tidak, di bumi pun tidak. Karena dimensi kalimat Allah yang datang dari Tuhan adalah maha tinggi. Di atas segala-galanya. Jadi mana bumi dan langit semua di bawah dia. Kalau di bawah dia mana bisa mengganggu. Betul nggak? Nggak bisa manjat dimensinya.
nggak bisa sampai, nah lebih tinggi di atasnya. Ini dibawa kita ke sana. Jadi harus wajib itu kalimah yang bawa kita harus dari itu yang kita jolok dengan kaifiat. Baru jelas. Jadi sang mursyid begitu dia. Dia zikir dulu, dia balasan. Datang balasan baru dia salurkan kepada murid-muridnya. Ini praktek khalifah nih. Iya, bukan datang dari dia. Dijulurnya dulu turun posisi. Ya kami terasa itu ya. Terasa. Jadi tadi yang bilang ini astagfirullah, ingat Tuhan. Baca Quran ingat Tuhan. Semua segala macam ingat Tuhan. Ya kan? Baca Quran ingat Tuhan. Mudah-mudahan kalau yang kita sudah suluk ini kan terasa itu. Zikir Tuhan itu datang sama kita dalam suluk itu. Kan gitu. Nah, kalau Quran katakan apa? Orang yang tandanya beriman. Disebut ayat Al-Quran, maka bergetarlah jiwanya. Kan itu kan? Nah, yaitu membaca Al-Quran adalah ingatkan Tuhan. Zikrullah adalah ingatkan Tuhan. Jadi ini ekuivalen, ini sama. Semua ingatkan Tuhan yang telah terlaksana. Nah, kita dalam zikir itu bergetar dia. Disebut nama Allah bergetar dia. Apalagi ayat itu kalau menstrong orang itu. Baru saya bilang subhanallah, begitu terus kontak. Karena sudah master kan. Kalau enggak, kerja putar 15 menit belum juga datang. Ayat pitching mata sudah sampai dia. Apalagi sebut subhanallah, sudah. Gitu dia. Kontak terus. Kalian diputar, apalagi di rumah nanti ya. Enggak juga terasa. Bukan aku nggak tahu. Nanti kumpul-kumpul dengan wirid baru. Ada orang suruh Cina dia. Cina semuanya. Nah, jadi kontak. Jadi orang yang betul beriman dia senantiasa merakabah ya. Terus dibilang begitu. Jadi orang yang sebut, dia yang sebut kan sama. Kan manusia yang sebut sana, manusia sana sebut bergetar dia. Manusia sini sebut bergetar dia. Kalau manusia sini yang sebut bergetar, manusia sana nyebutnya juga bergetar gitu. Ngerti? Nah, jadi itulah dia. Jadi itu dia. Kalau mau strong orang itu sekali-sekali saya keluar. Mana ibu first itu mana? Ada sini. Nanti datang ya. Baru saya bilang subhanallah. Sudah jalan dia. Karena itu ya ini kan master. Lejina dia. Kalian kan belum master. Jadi itu dia. Jadi kan di sini banyak yang kalian berdapat. Yang di Jember belum dapat ya. Ya kan? Tambah terang kan? Dan ilmiah ya. Ilmiah. Jadi jangan menyangka kita ini kita punya apa-apa di jago. Zikrullah kita nggak akan jago itu. Zikrullah yang balasan itu yang jago. Ngerti? Itu dia. Jadi itu sebabnya menjadi dia. Karena bukan dari kita. Kalau dia menjadi, wah itu dimensinya berapa? Kalah nggak dimensi dunia? Kalah nggak dimensi atom dan nuklir? Ini dia kemenangannya. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan ragu-ragu, betul nggak? Tuhan menjamin, la'allakum tuflihun, kita akan menang dunia akhirat. Kamu itu? Ini dia, jangan takut. Nah, walaupun begitu jangan sombong. Sebab apa? Kalau sombong kita nggak tahu diuntung. Mau barang kita bukan jago, kok kita bilang jago kita? Barang yang di atas kan, dia lah yang dipuji kan gitu. Ini aku jago, kontut sama kalian. Jangan takut. Kapal uang mana sekol kok jago. Nah, susah dudukkan kalian ubudiyahnya dia. Tapi kalau kita ubudiyah, ini dia. Coba ini kita pergi sama ilmu alam ya. Kalian tahu besi berani tahu? Itu besi berani, asalnya dulu besi biasa. Cuma kita lihat, rupanya molekul-molekulnya besi biasa itu
centang perenang duduknya. Enggak ke kiblat selatan dan ke utara, tidak. Datang magnet yang besar, ditawajukannya, digeretnya, bukan pula lilin itu, diluruskannya itu. Terarah ini manikul-manikulnya. Sudah terarah, dia jadi magnet pula. Kalau magnet dapat menarik dan dapat menolak. Jadi orang yang saya tawajukan tuh, otomatis dia menolak bahaya dan meraih rahmat. Itu sebabnya. Kalian nggak tahu, ini kok sudah jadi begini. Iya, kalian sudah diarahkan, ditawajukan, kiblatnya udah lurus. Sedang si besi bisa menolak, bisa menarik. Manusia dengan tak sadar terjauh gitu. Dia punya bala, datang itu rahmat. Ngerti kalian? Itu dia. Jadi ini tarikat bukan main membawa kemenangan ya. Karena kita dikiblatkan. Apalagi datang sang guru atau sang khalifah. Jadi disitulah uraiannya bahwa ini tarikat betul-betul ilmiahnya tinggi. Sekarang ini ada magnet. Kan dia positif kan? Ada ekornya negatif ya kan? Ada positif, ada negatif. Nah, kalau kita mau ditarik magnet ini, kalau ini polnya itu positif, kamu jangan datang dengan positif, ditolak itu. Betul nggak? Harus datang dengan ditariknya. Begitu. Sudah tuh lengket. Sudah lengket, dia menjadi apa? Positif. Ini positif, ini negatif. Hilang negatifnya. Dia menjadi positif. Iya kan? Kalau positifnya miliar Weber, ini menjadi miliar Weber loh. Bagaimana kaji tarikatnya? Tahqiq engkau dalam satu sifat ubudiyah. Aku beri engkau satu sifatul rububiyah. Aku berikan engkau satu sifat daripada aku. Dia jago kita enggak? Karena dia ini kan, bukan karena awak dong. Hebat tarikatnya itu. Uraiannya hanya ilmiah, teknologis. Jadi kalau ini tidak terhingga positifnya, kau jangan datang dengan positif. Kalau dia kuasa, jangan datang dengan kuasa. Kalau dia kuasa, kita datang dengan tapa, hina, lemah, daif, ubudiyah. Baru ditarik, dikawani oleh Tuhan dan dikasihnya sifatul rububiyah. Jadi jago. Sama dengan kejagoan dia. Wah, mana bisa dilawan orang tuh? Ya nggak? Nah di sini jangan mau bang moga itu. Dia jago gini-gini kan. Tak tahu, didorong orang dari belakang dia rupanya. Kalian nggak tahu tempoh hari. Sekarang tahu lah. Nah, ya itu ilmiah. Kalau ini positif ya, ini miliar. Bukan volt namanya, Weber. Ditariknya. Tapi kalau kita positif sama positif, ditolaknya. Ditolaknya dengan kekuatan ini. Wah, kalau sama Tuhan hilanglah kita. Kena rokok begini. Yang ditariknya, tak lengket kan? Lah ini semuanya udah sama. Wah, hebat ini tarikatnya. Nah, jadi bagaimana orang menerangkan itu tempoh hari? Bersifatlah dengan sifatul ubudiyah. Engkau tidak berdaya upaya. Wah, makan daging, makan vitamin kok kuat. Mana bisa nggak? Dilemah-lemahkan nggak bisa. Nggak bisa, orang kita kuat kok. Mau makan nasi, makan vitamin, makan ini, makan itu. Bagaimana mau melemah-lemahkannya terhadap Tuhan? Bukan. Ruh kita itu. Ya badannya boleh kuat. Lompat ya lompatlah. Masa dilemah-lemahkan mana bisa? Itu aja orang nggak bisa nerangkan coba. Lemah-lemahkanlah engkau. Lemah, hina, daif lah. Awak punya duit 100.000. Mau hina juga awak. Mau miskin juga. Bukan. Boleh pegang uang 100.000. Boleh. Pada dibuang pula itu. Kan boleh. Jangan. Tapi apa? Hati kita rendah. Bagaimana caranya? Begini. Engkau hanya pandai kepada aku sampai. Kalau tidak melalui Rasulku, tak sampai kepada Rasulku. Kalau tidak melalui wali yang mursyida. Itu mursyid bukan nabi.
apalagi Tuhan. Tapi keduanya ada di situ. Wah, ini ada pantun tuh. Kalau belah sepat, belah empat. Naik ke dibung di tangganya. Di mana Tuhan lah kenal dapat? Allah beserta dengan aulianya. Tapi bagaimana ilmiahnya? Wah, ilmiahnya begini. Kamu tahu kawat? Tuh, kawat listrik. Asal dicucukkan kawat itu, hidup lampu, betul? Cucukkan kemari, frigider hidup. Masuk kemari, tumpul listrik hidup, ya? Ya kan? Kemana nih? Yang perlu sama kita sih kawat, masukkan saja dia hidup semua. Tapi kawat itu bukan listrik kan? Bukan. Masyarakat dia sama itu? Tidak. Tapi kemana dia datang hidup? Nabi Isa dia begitu. Kemana tangannya datang orang sehat. Taat. Tapi dia bukan Tuhan. Kawat itu listrik. Bisa jadi listrik? Enggak lah. Masa kawat jadi listrik? Nah ini ada air gula. Coba jilat. Di mana dijilat situ manis? Manis air atau manis gula? Kapan pula air manis? Selama dunia terkembang. Yang manis bu? Jilat. Manis air atau manis gula? Dia mana saja? Dia berserikat? Tidak. Kenapa? Dipanaskan terbang airnya, gulanya tinggal. Kalau berserikat sama-sama hilang. Iya kan? Tapi dia berhampir. Besar. Mursyid besar. Orang itu di luar bodoh. Kau mau pergi ke Tuhan, kau pakai mursyid katanya. Iya kan? Pergi sendiri aja lah. Pergi sendiri dia makan setan tengah jalan. Pasti gelombang yang dinaik itu berapa dimensi. Ini semua berisi dimensinya sama setan, jin, peri, bambang dan sebagainya. Semua berisi dimensinya. Tapi kalau kita pegang mursyid itu, talinya lalu kepada Allah. Terbenteng sama sekali. Dimensinya. Terang ilmiahnya enggak? Iya, tapi mesti ayah yang terangkan ya. Oh ini profesor nih. Profesor mana bisa salah? Doktor lagi dalam fisika kimia. Disertasinya atom dan nuklir lagi. Wah, saya diam-diam aja. Ini jago atom dan nuklir ini. Saya berjam-jam cerita itu. Di muka profesor, dokter, insinyur. Satu zarah nggak bisa salah. Iya, itu mana orang bisa dibodohi itu. Meleset kita satu zarah ditangkap sama dia. Mana bisa meleset? Awak pun di sini juga. Nah, jadi begitu keterangannya. Ilmiah nggak tarikat itu? Wah. Kan kalian pun ragu-ragu dulu kan? Kok pakai mursyid, pakai Tuhan? Ini mana yang duduknya? Kata orang, syirik katanya. Iya, cilaka lagi. Mundur lagi. Tapi nggak dipakai, nggak mau dia. Coba kalian lihat sertakan itu, kawat itu dengan listrik itu. Mana dapat lampu? Kalau lampu masuk dalam kampung apa? Apa yang masuk dulu? Nabi dulu mau datang, baru datang Tuhan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, engkau yang bawa rahmat aku. Hei kawat, engkau yang bawa listrik aku. Kan itu? Nggak bersyarikat si kawat, nggak bersyarikat si Nabi. Ngerti? Jelas kan? Begitu muraikannya baru terang. Sekarang berani menghadapi orang semua. Enggak, kata orang kalau orang bilang kita syirik kan, lalu bilangnya kalian syirik kan? Ya apa enggak? Iyalah. Ustaz gadungan itu. Syirik kalian kan? Awak bisa goyang. Datang moga dipompanya lagi, yakin lagi. Nah, sekarang baru dapat ilmiahnya, betul tak? Nah, ini dia. Ini ilmiah. Tapi si kawat yang betul-betul berhubung dengan sentral. Ya kan? Nah, kalau sudah berhubung itu berjalan ke listriknya. Kemana-mana jalan, nanti kan pulang ke kandang balik. Pulang ke Linamo kan? Nah, itu kita juga jalan berserta teman-teman. Melalui silsilah itu bukan main. Fresh dia. Bersih dia, suci dia. Nah, ini baru. Yang suci yang masuk surga. Apalagi di Kalimalang dalam diri dibawanya ke sana. Dia pulang kandang di mana dia berasal.
ada lagi. Dia pulang ke Pangkalan, di mana dia kalimatlah berasal dari Tuhan, kembali ke surga sama Tuhan pada sisi surga adalah pada sisi Tuhan. Bukan datang perempuan cantik di surga Kanada. Sakit saja kamu nggak melawan dengan perempuan lagi, apalagi mati, ya celaka. Tapi kenapa Rasul begitu bilang? Supaya kau gembira, supaya kau mau tuh. Itu perang sabilillah. Wah, di sana ada wanita-wanita 100 orang cantik-cantik menunggu engkau. Maulah dia perang, apalagi di rumahnya wanitanya elek. Kalau mati sabilillah dapat 100 wanita cantik, ditepungnya itu mati ya. Pandai Rasul kita ini. Bodohi kalian. Tapi ini udah sakit aja, datang perempuan nggak mau apa-apa lagi, nggak melawan lagi, apalagi udah mati, apa yang mau gaduh lagi? Alah, hancur semuanya. Roh itu beserta sama Tuhan. Coba anak kecil taruh dalam istana, nangis saja kerjanya. Kasih ibunya, gimana? Biar dibubuk, dia diam beserta dengan ibunya, beserta dengan induknya, beserta dengan Tuhan. Ayolah dia surga. Wah, inilah maha selamat, maha sejahtera, maha ini, maha itu, maha kaya, maha segala. Bukan main gembira, tidak ada kamus. Di dalam gelap, di dalam terang benderang. Mana kamus gelap? Kemana gelap kalau datang terang benderang? Hilang kan? Iya, kalau datang terang benderang, ini gelap gulita nggak bertempur, dia hilang saja dia. Betul tak? Ada gelap? Gelap ada dong. Kalau terang ada baru nggak ada. Kalau Tuhan datang, baru segala yang onar-onar itu hilang, yang akan menjurus kepada neraka. Terang agama kita kan? Terang tarikatnya kan? Ilmiah nggak tuh? Wah, termasuk Islam kan? Islamnya tinggi sekali, hebat. Jadi sekarang baru diterangkan itu tarikat dengan terang. Rasa-rasanya bisa membantah orang, bisa bantah orang lagi tak? Wah, wajib tarikat. Kalau enggak dapat berlombang, ya kan? Wah, itu kalian datang kemari dikokohkan tauhidnya. Tetap Tuhan adalah Tuhan, tidak kita kaji, bisa dikaji itu. Yang perlu kita kaji di mana dimasukkannya dia punya nur itu. Rasul boleh kita riset, karena dia seperti kita. Ada jasmaninya, ada ruhnya. Kenapa dia jago? Kenapa dia maksum? Kenapa dia di surga? Kenapa dia mi'raj? Apa nggak boleh mi'raj? Dia saja yang boleh mi'raj. Apakah Tuhan itu diskriminasi? Pilih bulu, pilih kasih, beranak tiri, beranak apa? Tidak. Kita boleh mi'raj, tapi dikasih Tuhan sama kita. Yaitu as-salatu mi'rajul mu'minin. Tapi kalau Rasul itu memakai faktor tak terhingga untuk sampai ke Tuhan, dalam salat ini pun harus ada faktor yang tak terhingga itu. Itu dalam ilmiah, ilmu pasti. Di sini ada faktor tak terhingga, ditunjukkan oleh Rasul, yaitu kecepatan yang tak terhingga itu, faktor tak terhingga. Di sini mesti ada. Kalau enggak nanti nggak sampai. As-salatu mi'rajul dalam cerita, yaitu dalam khayali, tidak dalam realita. Jadi kalau beragama tanpa tarikat, bagaimana? Agama itu menjadi cerita semua, surganya pun cerita. Tahan dong itu. Surga yang kau dapat nanti surga cerita. Kalau ada ulama bilang itu, mudah-mudahan dengan ibadat kita nanti kita masuk surga. Saya nggak mau itu. Itu spekulatif. Kalau ternyata nanti nggak masuk, gimana? Mau kemana? Kita dengan Islam, dengan tarikatnya, wajib masuk surga. Itu gunanya Islam, itu gunanya tarikat, itu gunanya teknologinya, ya kan? Kok masih main kalau? Bukan main. Kalau umpamanya saya lempar balam, dengan batu, mudah-mudahan kena, itu boleh. Tapi kalau kita sudah pakai teleskop, kalau balam itu bertemu di sini sudah pasti kena anak, pasti. Bukan barangkali kan? Itu dia tarikat.
Oh, tepat sudah gelombangnya kok. Masa nggak ada hubungan? Betul nggak? Oh, jago tarikat itu ya. Nggak ragu-ragu loh dia. Nah ini. Wah, kalau nanti mudah-mudahan masuk surga, kita ayah nggak bisa nerima itu. Kalau ternyata tidak, nanti mau kemana? Wah, pulang ke dunia jadi-jadian. Pulang nyambel, disambar ini, sambar itu. Wah, kita masuk Islam ini kan maksudnya udah ada garansi, ada jaminan. Betul nggak? Kalau nggak ada jaminan, ngapain kita Islam payah-payah? Maka itu semuanya harus eksak, harus real, harus nyata, bukan khayalita. Kayak gitu kan? Wah, itu untuk ibu dari Solo datang sini, Jogja. Dari Semarang apa itu? Siapa namanya? Susi. Nah, ini dia uraiannya ilmiah ya. Mudah-mudahan kita ini orang sekolahan semua ya. Kalau nggak sekolah ya itu saja. Dogmatik itu namanya. Kita Islami adalah ilmiah. Tarikat pun ilmiah, ya bukan main ilmiahnya. Jadi itu kita jangan kita nggak amalkan, kita nanti rugi. Isi terus, wirid saja. Jangan takut. Kalau kita laksanakan tugas kita kepada Tuhan, Tuhan aku laksanakan tugasnya kepada dia. Ikut aku ikut engkau dia. Nah, kau datang sejengkal, aku datang sedepa. Kau berjalan, aku berlari. Akhirnya apa? Aku tidak mau tinggi-tinggi sama kau lagi. Kau yang ambil tangan aku kau. Fa'waika al-ajihim. Tangan kau di atas tanganku. Wah, perkataan engkau di atas perkataanku. Itu kalau dia sudah jinak. Nama kekasihku beserta dengan aku. Sebut nama kekasihku. Aku telah hadir pada sisimu. Terbuka itu rahasianya ya. Wah, banyak sekali itu orang pergi di Mekah, dipijak-pijak orang, dipanggilnya ya Allah nggak mau datang Allahnya, dipanggilnya ya Nabi nggak mau datang Nabinya, dipanggilnya ya ayah guru datang kedua-duanya. Sebut namaku, sebut nama kekasihku, aku telah hadir pada sisimu untuk berpertolongan. Umpamanya dia ada suami istri, tentu kasih mengasihi. Jalan, datang orang manggil nama istrinya, yang datang tentu lakinya. Kau panggil nama biniku ya? Oh dia bela itu, datang kata bininya. Oh ini kawanku, ini familiku. Kalau gitu kau familiku pula. Wah, sudah mudah kerja kalian nih. Tapi jangan cerita sama orang ya. Nanti dibantai aja kalian lagi. Kok kau nggak manggil Tuhan kau manggil guru kau dia? Nggak tahu dia guru di kekasih sana. Dia sebut nama sang guru. Telah sama dengan menyebut namaku. Karena tidak bercerai namaku dengan namanya. Waduh, situ dalilnya tuh. Karena dia telah kukasihi. Wah, hebat kan? Sesulit-sulit pekerjaan adalah menyebut nama Allah. Karena dimensi nggak dapat, frekuensi nggak dapat. Semudah-mudah pekerjaan adalah menyebut nama Allah. Maksudnya menyebut nama Allah bukan la ilaha illallahnya. Disebut nama Allah, hadir dia, kan itu ya. Jadi tadi kan sebut nama kekasihku, aku telah hadir pada sisimu. Wah, itu bukan rahasia besar. Paham ya? Itu rahasia besar loh. Besar sekali. Sesulit-sulit pekerjaan adalah menyebut nama Allah. Bukan la ilaha illallah. Anak Cina pandai ya, la ilaha illallah katanya. Tapi Tuhan tidak mau hadir. Yang maksudnya disebut nama Allah, hadir Tuhan itu. Kan itu kan? Itu yang paling payah. Wah, siapa yang bisa manggil dia? Sebut nama kekasihnya, datang dia. Tapi ada syaratnya. Kau mesti menjadi murid kekasihnya. Iyalah. Kalau orang manggil saya mana saya peduli. Siapa ini anak Cina ni? Mau saya. Kalau bang mau bilang ayah, oh datang saya.
Pak Samiono mana Samiono? Oh, alhamdulillah. Baru sekali datang sini. Syukur. Nah, jadi alhamdulillah kita sama-sama. Mana Haji Iskandar tadi? Nah, Haji Iskandar, itu ada tanah-tanah itu, coba kau periksa dulu ya. Mana yang saya teken ya. Itu ayah sudah berikrar itu. Semua tanah yang diberikan orang sama ayah ikrarkan untuk surau ya. Tidak ada kepala waris mana-mana ya, untuk surau. Jadi kalian pun berpahala, saya pun berpahala, dan orang tidak meragukan siapa mau merampas dari ayah itu. Ahli waris nggak berani kan? So itu sudah saya punya saya punya fatwa. Dan lagi terpelihara dia, betul nggak? Wah, ikhlas dari sana, ikhlas dari sini, kita semua selamat, betul nggak? Nah, jadi jangan bilang itu, wah ya itu kok tambah kaya dikasih surau. Wah, saya sudah bersumpah, bukan bersumpah, tak boleh bilang sumpah, sudah berikrar itu. Nah, dan kenapa sama saya itu? Saya banyak batu gigi saya, saya rektor tuh, kampus Pancabudi dah lihat. Oh itu ayah yang dirikan itu, ayah punya itu. Iya. Nah, ini di mana-mana ada tuh. Tapi ini, asal kalian tahu ya, kalau ini surau, itu rumah ya, betul. Di mana-mana begitu. Di Jakarta juga begitu. Sini rumah saya, sini surau. Di Juanda juga begitu. Jadi rumah yang begitu mana mau disewakan? Nggak perlu. Saya sewakan sama Tuhan. Iya, kan Nabi bilang, kalau mau selamat berniaga sama Tuhan ya. Begitu caranya. Semua di Padang, di Bukit Tinggi, di Sidimpuan, gandeng sama surau. Itu di Juanda. Cina mau datang tanya-tanya. Wah, itu rumah enak kali itu katanya. Saya mau sewa, tapi takut sama masjidnya katanya. Nggak mau katanya. Kita pun nggak mau mensewakan, dia pun nggak berani nyewa. Biar di situ. Coba orang beramal datang ya silakan beramal. Itu lebih penting sama saya. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersama-sama mana Haji Iskandar itu ketua BKK Indonesia. Ini BKK gunanya bukan main bagus loh. Supaya tertib surau itu semua. Orang yang pertama sesuai dengan syariat Islam atau tidak kan itu kan? Wah, gunanya itu semuanya nanti kalau orang nanti setuju, apa tak berkembang di tarikat? Berkembang tarikat, berkembang zikrullah. Berkembang zikrullah nama Allah. Berkumandang ini bumi apalah udara-udara semua. Selamat kita semua dunia akhirat. Ya enggak? Nah, itu ya gunanya. Kan selama ini kita dihantam orang. Malahan dikatakan orang ini tarikat aliran kepercayaan. Aduh, sedih sekali itu. Padahal ini nyawa Islam, betul tak? Kalau enggak begini, salat itu tak laku. Bergelimang setan situ. Bagaimana mengusirnya kalau enggak tarikat? Disalurkan nama Allah itu. Ini iblis dimensinya tinggi loh. Adam dan Hawa ditipu di mana? Di pasar malam atau di surga? Pandai dia naik ke atas sana, pandai. Itu mau dilawan. Umurnya miliar tahun, kemarin anak-anak ingusan baru. Saudara ilmu ada sama dia. Ribuan muridnya atau bagaimana terbang di awang-awang. Jadi tukang sihirnya hebat sekali. Awas seekor pun tidak ada murid awak. Itu mau dilawan. Dia hanya hancur. Kalau kalimah harus disalurkan. Betul tak? Kalau dibilang aku sebilangnya setan, dia pun pandai. Aku sebilangnya setannya rejim katanya. Tahu dia setan dia tapi tidak mau lari. Ya, coba kita bilang, api membakar, api membakar, api membakar. Panas menurut kita. Tapi datangkan api baru bakar dia, ya. Nah itu, jadi aku sebilangnya setan, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada. Pandai dia bilang itu. Kan pandai. Mana dia lari itu. Tapi kalau kita sebut la ilaha illallah dengan frekuensinya datang itu, wah lari dia. Hancur dia. Itu dimensinya maha tinggi. Nggak tahan dia tuh. Jangankan sama Allah. Yang membawa nama Allah sang mursyid saja dia udah lari dia. Betul tak? Sebetulnya kalian dah jago kalian nih. Dah banyak ilmu kalian. Iya, dah banyak kalian dikasih. Hebat ilmunya. Gimana? Hebat tak? Hebat loh. Nggak dapat ini, nggak dapat frekuensi. Kasihan, ya hancur. Di mana dimensi hancur itu. Itu sebab kita baru kita tahu sekarang kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ditunjuki, ya. Enggak bisa dibayar dengan emas surga kita banyak. Betul tak?
Nah, sekian dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.